gembala sapi. Saya nyanyi yoli yoli yonde. Inilah kerjanya si gembala sapi. Apa yang kau pikirkan lagi? Saya keluar sebentar. Tantangan film sangat berat banget saya bilang. Karena apa? Film itu secara kimiawi akan rusak dengan sendirinya. Jadi kita mempertahankan film itu selama mungkin, tapi di samping itu film akan rusak dengan sendirinya karena reaksi kimia pada film. Soalnya di dunia seluloid itu kan sekarang udah dunia digital. Tapi kalau misalnya di orang untuk kerja di perawatan film kayak gini, apalagi yang seluloid, belum tentu ada yang mau kan gitu. Berada di tengah ramainya kota Jakarta, Cinematheque Indonesia berdiri kokoh sebagai tempat pemeliharaan ribuan warisan sinema Nusantara. Sejak diluncurkan pada tahun 1975, Misbah Yusabiran memimpin upaya pengumpulan dan penyimpanan data perfilman. Dari clipping hingga poster, setiap bagian merupakan jejak sejarah hidup dan budaya Indonesia. Cinematheque Indonesia itu sebagai pusat arsip dan data perfilman. Nah, ini diresmikan pada tahun 75, tepatnya 20 Oktober, yang kemudian menjadi namanya Cinematheque Indonesia. Tetapi lembaga ini dirintis dari tahun 71 persisnya. Jadi belum ada namanya kan. Jadi sekitar 4 tahun itu sebenarnya adalah dirintis oleh Misbah Yusabiran itu sebagai pusat data perfilman. Karena waktu itu niatnya adalah bagaimana Pak Misbah yang mengajar di jurusan film Lembaga Kesenian Jakarta LPKJ yang sekarang menjadi IKJ itu punya kebutuhan untuk menulis sejarah film Indonesia untuk diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang di situ. Pak Misbah punya ide mengumpulkan data perfilman untuk bahan tulisan sejarah itu. Gitu sejarah awalnya. Yang dikumpulkan itu selain meliputi clipping, data dan sebagainya, juga poster film, alat-alat reklame film dan sebagainya. Kayaknya saya juga lagi minta sendiri. Iya, boleh kalau satu berapa? Kamu tidak ya? 21. Di atas. 28 yang di bawah ini. Pemikiran Pak Misbah adalah bahwa film ini penting untuk diarsipkan karena ini bernilai artefak, kalau Anda kan begitu, bernilai heritage, bernilai sesuatu yang menyimpan kenangan yang fungsinya macam-macam ya, sesuai fungsi film ya, untuk sumber pengetahuan, sumber studi dan sebagainya, termasuk sumber sejarah. Bukan saja sejarah tentang film, tetapi juga sejarah tentang berbagai hal ya. Nah, itu yang terus berlanjut kita lakukan sampai hari ini. Jadi itu semua kita kumpulkan, tentu lebih dinamis ya, bukan saja mengumpulkan, kemudian menyimpan, merawat, tetapi juga bagaimana mendaya gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Tadi saya bilang, ada studi, ada penelitian, ada apresiasi, ada sekedar rekreasi juga. 2 rakaat, maka kita pada waktu akan umrah melakukan niat dengan mendapatkan muka kita ke Hajar Aswad dengan lurus. Nah, dari sana tuh ya baru kita naik. Berlokasi di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail,
Sinematek Indonesia difasilitasi dan didanai oleh Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Sama seperti organisasi lainnya yang juga menempati gedung yang sama. Nah, Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail itu didirikan dulunya oleh organisasi-organisasi dan institusi-institusi yang ada di sini, termasuk Sinematek, ya ada Parvi, ada PBSI dan sebagainya kan gitulah. Nah, masyarakat film sebutlah begitu, itulah organisasi masyarakat film yang kemudian oleh gubernur mendapat hak pengelolaan atas gedung pusat perfilman ini. Nah, itu boleh untuk bagaimana hak pengelolaan ini didayagunakan supaya hasilnya kalau bisa untuk menghidupi organisasi-organisasi yang ada di sini, memfasilitasi termasuk Sinematek. Sinematek itu dulu pernah punya karyawan sampai 27. Karena satu dan lain hal seperti yang saya ceritakan tadi, makin kesini ada yang pensiun. Tapi kita tidak mampu merekrut karyawan lebih sebanyak itu lagi karena tadi faktor kebiayaan kan tergantung pada yang bisa kita dapat terutama dari yayasan. Nah, hari ini kenapa saya sebut 6-9 karena kan ada kita sedang merintis namanya perpustakaan digital. Nah, itu ada 3 orang konsentrasi ke sana, tetapi sebagai pusat data dia kan tetap ya. Jadi kayak 2 kaki kan jadinya ya di Sinematek itu. Nah, yang 6 itu full Sinematek. Nah, Sinematek itu meliputi apa saja? Sinematek ini tadi saya bilang sebagai pusat arsip dan pusat data bukan hanya merapat film seluloid. Yang di bawah itu kan cuma seluloid. Ya, itu ada 2 petugasnya yang merawat, membersihkan teori dan sebagainya lah. Tapi kan di sini ada tugas pelayanan, ada administrasi, ada juga yang mengurusi video, film-film digital lah gitu kan. Ada juga yang mengurusi data tadi, poster film dan sebagainya macam-macam. Nah, itu yang kemudian saya bilang tadi jumlahnya antara 6 sampai 9 termasuk mengurusi perpustakaan. Firdaus, seorang pekerja setia di Sinematek Indonesia sejak 1996. Sebelum menjadi perawat pita film, Firdaus telah merasakan berbagai posisi pekerjaan. Nama saya Firdaus, saya bekerja di Sinematek Indonesia tahun 1996 sampai saat ini. Usia saya sekarang sekitar 52 tahun. Sama sih waktu itu ditugaskan di lapangan, bagian bersih-bersih gitu. Kurang lebih 2 bulan atau sebulan itu 2 bulan bantu-bantu Baniken itu, waktu itu sekretarisnya Baniken. Saya bantu-bantu dia, kebetulan saya bisa ngetik dulu, jadi saya ngetik-ngetik. Kemudian setelah itu, karena pada saat itu direkturnya Pak Misbah, Pusat Film, Sinematek juga Pak Misbah. Kemudian pada tahun 96 itu, saya ditarik ke Sinematek. Maksudnya di tenaga saya dari Pusat Film dipinjamkan ke Sinematek. Itu ada surat yang ada tangan Pak Misbah, yang pinjam Pak Misbah. Ternyata waktu itu ya, karena dia merupakan direktur Pusat Film dan direktur Sinematek. Firdaus yang merawat pita film seorang diri merasa kewalahan dan meminta orang untuk membantunya merawat lebih dari 3.000 film seluloid setiap harinya. Akhirnya, Budi yang sebelumnya bekerja sebagai petugas kebersihan diarahkan untuk membantu Firdaus. Jadi gini, kasihan juga kan punya teman harus ngurusin ribuan film di gudang sendiri, yang cuma bikin cuma 1, nggak ada salahnya kan kalau saya kan bantu-bantu gitu. Akhirnya lama kelamaan jadi keenakan gitu ya, akhirnya yang ketemu film lagi yang sakit lah,
yang berjamur, kristal, asem, itu ketemu semua. Jadi ibaratnya baju tadinya nggak bau asem, jadi bau asem. Jadi kalau film itu kita udah data semua, kita udah bersihkan, kemudian kita ganti semua itu wadahnya. Dan kita salin lagi labelnya itu, kita tulis lagi judulnya apa, durasinya berapa menit, terus kondisi warnanya bagaimana, wadah masih seimbang atau tidak seimbang, terus dia perforasinya sudah ada penyusutan atau belum, atau ada sobek di prim atau di perforasi. Kalau memang ada sobek, kita harus perbaiki. Iya, paling biasa kalau yang kristal itu atau yang berjamur itu dibersihin pakai cairan khusus TCE gitu. Kita lap aja atasnya, bolak-balik kita lap, baru kita riwet. Jadi ibaratnya kita bersihin semuanya, itu bolak-balik 3 kali harus bolak-balik. Terus nanti gulungannya pun harus kendor, nggak boleh kencang, karena penyimpanan di sini jangkanya jangka panjang. Itu nanti setelah itu semua bisa kita simpan lagi di gudang, balikin lagi. Desi itu dia trikloretan ya, dia bagus untuk membersihkan minyak, terus jamur pada film juga bisa hilang, kemudian bekas tinta-tinta atau tulisan itu kan kadang-kadang suka ditulis di filmnya itu juga bisa hilang, hapus itu. Terutama untuk bersihin debu-debu dan kotoran di filmnya sangat bagus di sini. Tapi istilahnya kalau baunya sangat nyengat memang. Kalau buat kitanya ya mesti jaga-jaga kita kesehatannya, pakai masker, pakai sarung tangan semua. Iya, kadang bagus buat film, nggak bagus buat diri kita sendiri, karena itu kan bahan kimia. Jadi kalau kita lagi pakai, tiba-tiba kayak ngantuk aja, nge-fly gitu aja gitu. Makanya nggak makainya itu nggak sesering mungkin. Jadi kita juga kalau film-film yang sakit aja yang kita tangani gitu. Jadi film yang nggak parah banget, nggak usah pakai itu gitu. Hanya di rewind aja, biasa aja ya. Itu kalau kita sudah membersihkan 1 hingga 2 hari film, atau paling lama di sini 2 jam atau 1 jam, kita harus keluar kurang lebih 15 menit atau setengah jam baru kita balik lagi. Jangan kita 1 hari di dalam ruang kerja. Kalau kita nangani film yang kadar asamnya sudah sangat tinggi dan menggunakan tisu. Kalau bisa kita neduhnya di bawah pohon. Untuk jaminan kesehatan kita sediain, tapi dalam bentuk jam sostek. Jadi kalau untuk yang lainnya ya kita jaga sendiri dah gitu. Takutnya nanti begitu kita kena paru-paru atau kena apa, nggak ada jaminan di jam sostek.
misalnya kerja di Sinematek ini Senin sampai Jumat. Biasanya kalau Sabtu Minggu, saya kalau di rumah biasanya sih bantu bersih-bersih di rumah lah. Ya istilahnya untuk acara keluarga ada di rumah sama keluarga. Tapi kalau ada tetangga minta butuh bantuan ya saya bantu. Kadang dia manggil untuk memperbaiki gentengnya lah, pasang asbes atau pasang wallpaper, bahkan ada ngecat kos-kosannya. Karena mereka tahu saya dulunya pernah jadi tukang. Sampai Pak Kris juga tahu kalau saya tukang, makanya saya harus bikin partisi. Di sini saya bikin semua nih partisi. Karena dia tahu bisa ngerjain. Karena kalau lagi ada ya lumayan lah sakitnya. Iya, ngisi waktu aja saya daripada ya lumayan lah buat nambah-nambah gitu kan. Karena ya istilahnya gimana ya? Kalau yang rumahnya ngontrak terus anaknya banyak, agak sulit juga. Kebetulan anak saya cuma satu, ini agak ringan. Abang mau terus ke Haji Mahfudin? Kalau gitu pulang malam Bang. Apa pulang malam juga kan nanti di rumah ada pengajian. Jalan, pokoknya apa itu anak bantu jualan Bang terus. Merangkul amanat dari pendiri Sinematek, Misbah Yusabiran, untuk merawat dan menjaga warisan Indonesia dalam bentuk gulungan pita film, Firdaus dan Budi tetap bekerja di Sinematek Indonesia di umur yang tak lagi muda. Kalau saya gini, kalau Pak Daus yang pernah saya dengar cerita dari dia dipesenin sama almarhum Pak Misbah, pendiri Sinematek. Jadi dia minta amanat tolong rawat Sinematek ini. Sedangkan saya kemarin ketemu adiknya Pak Misbah, dia juga pesen. Saya dapat amanat juga, tolong rawat Sinematek gitu. Jadi ya mungkin ya amanat ini yang harus saya jaga gitu. Jadi ibarat kata ya bagaimana ya kalau untuk yang namanya Sinematek, saya kadang lebaran aja sempetin kesini sih gitu, nengokin dong libur, tapi saya harus sempet nengokin ke sini saya Pak Daus gitu. Walaupun liburan tetap saya nengokin ke sini karena mungkin udah saking cintanya gitu sama Tuhan itu. Memang kita harus satu ya, kalau mau bertahan kerja lama nggak cuma di film sih semua kerjaan. Yang penting kita menyukai kerjaan itu dan mentekuninya gitu. Soal rezeki mah kan udah diatur sama Allah ya. Jadi kita tekunin aja suatu kerjaan apapun, tekunin aja. Jadikan dia istilahnya profesi. Kemudian ya itu, sukai dia kerjaan. Kita akan bertahan. Tapi untuk bagaimana ini memang untuk pengasuhan dan ini akan menjadi tanggung jawab masyarakat film untuk masyarakat film terutama. Nah ini yang selalu kita jaga sehingga sampai hari ini masyarakat film melalui yayasan maupun melalui institusi ini berusaha masih mengelola ini secara independen dan mandiri. Karena kalau support itu bentuknya adalah mengakuisisi atau mengambil alih, kita khawatir bahwa fungsi dan tujuan Sinematek sebagai pusat arsip dan data film yang tadi saya ceritakan panjang lagi nanti menjadi lebih birokratis, lebih tidak nyaman, lebih orang mau meneliti lebih sulit atau nggak tahu lah. Saya tinggal sendiri, gimana guna film? Ya udah film berjalan biasa Pak. Waktu itu saya lagi sendiri itu, belum ada Pak Budi. Akhirnya dia bilang, kenapa mesti presiden? Ya itu, saya bilang saya nggak ngerti itu kebijaksanaan pimpinan saya.
Ya udah sampai dia ngucap itu. Ya kamu kalau tinggal sendiri, ya tolong film dijaga. Ya saya jawab juga waktu itu, saya bilang kalau saya masih di Cinematheque ya insya Allah saya jaga gitu. Karena dia sempat kecewa gitu karena tinggal sendiri, gudang film segitu banyaknya. Ya saya juga kewalahan nanganin film sendirian. Harapan itu bahkan sudah berlangsung sejak Pak Misbah memulai ini. Ya, kita berharap pemerintah mensupport. Support itu terkabul antara tahun 75 sampai 77. Yang kemudian ternyata kan support itu berbeda-beda antara satu rezim dengan rezim lainnya kan gitu kan. Karena ketika tahun 77 itu Gubernur Ali Sadikin lengser, lalu gubernur yang lalu itu bukan tanggung jawab kita, itu tanggung jawab Departemen Penerangan karena sifatnya nasional. Lalu Departemen Penerangan wah di sini nggak ada, lalu Dewan Film juga resmi menyerah, wah bukan tanggung jawab kita itu karena nggak ada dan sebagainya lah. Tetapi dari sudut kami atau dari sudut Pak Misbah yang kemudian sekarang ini kami warisi gitu ya, itu harapan terus menerus. Pemerintah tadi pertanyaannya mensupport kegiatan ini di dalam konteks bukan untuk sekedar mensejahterakan karyawan dan sebagainya, tetapi ini loh sesuatu yang penting yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh mahasiswa, oleh itu dan sebagainya yang pantas untuk dikembangkan. Saya ngerinya gitu Pak Daud sudah selesai, saya masih di sini, saya belum menyerap ilmu semua. Makanya sebisa mungkin saya mau belajar banyak lagi sama Pak Daud. Nah setelah nanti Pak Daudnya bisa, Pak Daud saya udah pensiun dan saya sendiri, apakah ada generasi nanti saya udah nggak ada, sebelumnya apakah ada yang tertarik nggak di perawatan film yang ngerjain film celluloid itu.